Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memprediksi arus balik lebaran akan terjadi pada tanggal 6 dan 7 April. AHY memastikan seluruh kementerian dan lembaga yang berada di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah mempersiapkan segalanya agar arus balik berjalan lancar. Dan tentunya kita juga terus mengantisipasi untuk arus baliknya yang diperkirakan akan berpuncak di tanggal 6 dan 7 April. Tapi insya Allah seluruh jajaran, seluruh bagian, termasuk Kementerian Perhubungan yang berada dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU yang mempersiapkan infrastrukturnya, dan termasuk tentunya kerjasama kami dengan Korlantas dan semua stakeholders untuk meyakinkan arus balik juga berjalan dengan baik. Arus balik lebaran diperkirakan mulai terjadi besok hingga mencapai puncaknya pada hari Minggu dan Senin tanggal 6 dan 7 April 2025. Oleh karena itu berbagai jurus disiapkan agar arus balik lebaran bisa bebas dari horor kemacetan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Slamet Santoso, dan analis kebijakan transportasi Azaz Tigor Nainggolan. Selamat malam Pak Slamet, Pak Tigor. Selamat malam Mbak Tigor. Sudah ada di Prime News. Baik, Pak Slamet, saya ke Anda dulu. Mulai besok hingga Senin depan akan terjadi arus balik. Apa saja antisipasi kemacetan arus balik yang disiapkan Korlantas Polri? Ya, tentunya kami menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kami sesuai dengan arahan dari Bapak Kakor-Lantas, jadi dengan jasa marga, dengan instansi terkait, kita sudah mempersiapkan beberapa skenario mengantisipasi arus balik. Karena hari ini kita masih konsentrasi kepada pengamanan Kamsel Cipta Lantas pada masyarakat yang melaksanakan wisata. Oleh karena itu untuk besok tentunya kita sudah mempersiapkan dari mulai tanggal 3, 4, 5 dan seterusnya, sesuai dengan arahan bahwa kita mempersiapkan adanya pelaksanaan kegiatan dari mulai pengalihan arus, kemudian kontraflow 1 lajur, 2 lajur, one way lokal. Ya, besok kita rencanakan akan melaksanakan one way lokal dari kilometer 188 kemudian sampai dengan 70. Demikian juga nanti seterusnya. Itu tentunya kita berdasarkan penghitungan hasil evaluasi kemarin pada saat arus mudik. Sebaran arus mudik itu sudah terdata di comment center kami, sehingga sudah kita analisis dengan tim dari jasa marga. Kita perkirakan bangkitan arus itu sudah bisa kita prediksi. Seperti saat ini saya berada di pertigaan Cilenyi itu pusat komando untuk Pospam Cilenyi, sehingga kita mengantisipasi pergerakan arus wisatawan yang kalau tadi pagi kita melaksanakan one way dari Bandung ke arah Garut dan Tasik. Nah, sore hari ini kita sudah melaksanakan one way dari Garut kembali ke arah Bandung. Kemudian bangkitan dari Cisumdawu juga kita antisipasi. Kemudian bangkitan dari arah Sumedang juga kita antisipasi. Itu sebagai salah satu contoh antisipasi memastikan kesiapan untuk arus balik, pengamanan arus balik mulai besok sampai dengan tanggal 8 atau 9, Mbak. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Slamet, untuk rekayasa lalu lintas, terutama untuk pemberlakuan one way lokal dan one way nasional, itu akan dimulai dari jam berapa sampai berapa, Pak? Ya, untuk dari tanggal 3 itu nanti kita akan persiapkan dulu tampungannya. Tampungannya adalah di Cikampek. Di Cikampek itu dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 188. Itu akan kita Cikampek dari 47 sampai 66, 70 itu kita buat kontraflow dulu 2 lajur dari arah timur menuju ke barat, menuju Jakarta. Sehingga nanti pada saat one way lokal dilakukan dari kilometer 188, itu tentunya dari mulai kilometer 70 sampai 47 itu bisa menampung arus lalu lintas yang ada dari 188 menuju ke 70. Begitu, Mbak.
skenario-nya demikian seterusnya. Karena apa? Kenapa sampai 188? Bangkitan dari 188 itu adalah pertama dari Kali Kangkung, kemudian dari Pejagan, kemudian dari Ciperna. Itu bangkitan arus lalu lintas balik itu nanti ditampung di kilometer 188 yang tadinya 2 lajur itu menjadi 4 lajur. Sehingga pada saat memasuki kilometer 70 atau 72 di Cikampek itu akan tertampung 4 lajur yang sudah ada existing dan gabungan dari Cipularang. Sehingga itu bisa mudah-mudahan sesuai dengan skenario itu bisa lebih baik. Begitu, Mbak. Oke, akan dimulai dari pagi ya Pak, rekayasa lalu lintasnya? Ya, kita tetap hitung dulu Mbak, kita hitung dulu hitung dulu traffic counting yang sudah kita tempatkan di beberapa kilometer, itu kita lihat arus lalu lintas di arteri, itu tentunya situasional. Arteri seperti apa, baik. sehingga bisa masing-masing di jalan tol maupun non tol itu bisa sama-sama aman dan nyaman dilalui oleh masing-masing pengemudi. Begitu, Pak. Oke, baik. Saya pindah dulu ke Bang Tigor. Bang, horor kemacetan kan selalu jadi kekhawatiran pemudik setiap tahunnya. Tetapi dengan berkurangnya jumlah pemudik tahun ini dibandingkan tahun lalu yang diperkirakan berkurang sampai 50 juta orang, apakah pemudik dan Korlantas Polri tetap perlu ekstra mengantisipasi horor kemacetan saat arus balik nanti? Ya, terima kasih Mbak. Jadi apa yang disampaikan Pak Slamet itu kan sudah ada antisipasinya Mbak ya. Tinggal bagaimana yang sudah direncanakan oleh teman-teman kepolisian dalam hal ini Korlantas itu bisa berjalan lancar sampai keluarnya. Jadi saya mau menyampaikan begini, semua pintu keluar dari tol di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi itu harus dibuat lancar keluar dari tolnya, sehingga tidak ada perlambatan ketika mau keluar, sehingga nanti akan terjadi penumpukan. Nah, makanya saya juga mau minta tolong kepada Pak Slamet untuk pintu untuk Jakarta mungkin sampai selesai WFA ya, work from anywhere, itu ganjil genap jangan diberlakukan dulu ya, sehingga biar lancar keluarnya Pak Slamet. Itu satu. Kedua, ya tolong disampaikan ke Disub ya Pak Slamet ya, supaya lancar nanti keluar di Cawang, keluar di mana dari tol dari Merak juga lancar Pak Slamet. Karena kan begitu semua tuh jalurnya ganjil genap ya. Jadi biar lancar Pak Slamet itu tidak diberlakukan dulu ganjil genap sampai selesai arus balik begitu Pak. Nah yang kedua juga saya berharap ada teman-teman dari Pemda yang di Jabodetabek juga membantu memperlancar pintu keluar tol itu, dan mungkin juga kan masih ada flow gitu arus di dalam kotanya sendiri, terutama di daerah-daerah wisata. Nah teman-teman Korlantas kan juga sudah mempersiapkan supaya nanti nggak ketemu Pak antara flow yang ada di dalam kota itu dengan yang keluar juga gitu loh Pak. Itu jadi sifatnya prinsipnya keluarnya lancar begitu Pak Slamet. Itu Mbak. Oke, itu beberapa saran ya yang disampaikan oleh Bang Tigor. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Slamet untuk merespon apa yang disampaikan oleh Bang Tigor? Mungkinkah itu diberlakukan untuk tidak ada dulu ganjil genap? Bisa kita lakukan itu tentunya kita sudah mempersiapkan bangkitan yang ada dari mulai seperti pertama kalau dari Kali Kangkung tadi dari pagi kami sudah cek dari mulai Kali Kangkung sampai Pejagan. Kalau Kali Kangkung itu bangkitan baliknya itu ada dari mulai Pantura Demak, kemudian dari Solo, Jawa Timur dan dari Jogja. Itu kita antisipasi di simpulnya adalah di Kali Kangkung. Kemudian kalau di Pejagan itu simpul di Pejagan itu bangkitan arus dari Pantura dan dari Bumiayu Banyumas. Kemudian tadi kalau dari 188 saya sudah sampaikan tadi. Tentunya itu nanti kita lihat arus yang keluar dari Jabodetabek itu frekuensinya mudah-mudahan bisa berkurang, sehingga tadi seperti yang disampaikan Pak Tigor, yang keluar agar dipercepat sehingga masuknya ke Jakarta itu bisa lebih
lebih lancar, dan tampungan yang ada di Cikampek kemudian sampai dengan perempatan Cibitung Cilincing, kemudian Cikunir, itu juga bisa langsung menyebar menuju ke daerah masing-masing yang dia ke arah Pondok Indah, ke arah Cilincing, Jakarta Utara, itu bisa tersebar sehingga tidak stuck di tol dalam kota Jakarta. Itu sudah kita persiapkan. Terima kasih Pak Tigor, nanti kita antisipasi sama-sama. Ya. Begitu Mbak Citra. Puncak arus balik nanti. Kalau boleh, mulai disosialisasikan juga, belajar dari arus mudik kemarin kan ada misalnya uang elektroniknya yang kurang cukup, mungkin mulai digencarkan juga Pak, supaya masyarakat menyiapkan betul ketika dia masuk tol, uang elektroniknya juga sudah siap. Mereka juga diimbau supaya membawa makanan sendiri supaya nggak perlu lagi masuk rest area. Yang ketiga juga mereka sudah mengisi BBM-nya sudah penuh ketika masuk tol. Gitu. Jadi kalau ada kontraflow ataupun one way, dia nggak kesulitan Pak masuk ke SPBU kan. Biasanya kan kesulitannya kan ketika dia di one way ataupun di kontraflow Pak. Ya, mau masuk ke rest area ataupun mau masuk mau isi BBM. Itu usul saya Pak Slamet. Terima kasih. Oke, Pak Slamet, itu usul tadi dari Bang Tigor, tapi pertanyaan saya berikutnya adalah apakah sudah ada perkiraan berapa jumlah kendaraan yang akan masuk ke Jakarta pada puncak arus balik nanti, terutama pada hari Minggu dan Senin, Pak? Ya, kalau disampaikan oleh Bapak Kakor Lantas tadi pagi, bahwa yang sudah keluar itu sekitar 1,9 juta kendaraan. Oleh karena itu kita prediksi juga yang kembali itu juga akan kurang lebih sama, namun perkiraan hari-harinya itu kemarin kita menghimbau kepada masyarakat supaya silakan memanage waktu kembalinya ke Jakarta itu bisa diatur, jangan menumpuk pada satu hari tertentu. Satu. Kemudian yang kedua, nanti masuknya juga tetap dicek betul kendaraannya, karena seperti hari ini ada beberapa yang karena kondisi cuaca yang dari terang tiba-tiba hujan deras tadi dari mulai kilometer 225 sampai dengan 188 sampai sekarang di Bandung juga masih hujan. Itu perlu antisipasi dari pengemudi, itu konsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan, misalnya seperti mogok tadi yang sampaikan, kemudian istirahat di rest area, termasuk kondisi keuangan kartu untuk tap juga harus dipersiapkan dengan baik. Itu tentunya perkiraannya ya hampir sama, tapi mudah-mudahan bisa lebih terbagi, lebih terdistribusi, dan sebagai jalur untuk supaya dari mulai tanggal 3, 4, 5, 6, 7 itu bisa tertata dengan baik. Itu harapan Mbak dari kita. Baik, oke. Terakhir ke Bang Tigor, singkat saja. Sebagai pemudik kan mungkin baru tahu jalan yang mereka lalui diberlakukan one way atau kontraflow itu saat sudah sampai di titik tersebut ya Pak. Apa yang pemudik harus siapkan untuk bisa mengantisipasi situasi seperti itu Bang Tigor? Iya tadi. Kan kalau informasi mau ada one way ataupun kontraflow tadi disampaikan Pak Slamet sudah disiapkan betul oleh Korlantas begitu ya, rencana, desainnya, jamnya, tapi juga menghitung kondisi lapangannya seperti apa, gitu, counting flow-nya seperti apa begitu. Nah tapi tadi yang saya usulkan, biasanya kan kalau ada kontraflow atau diberlakukannya kontraflow ataupun one way, itu masyarakat itu atau pemudik itu susah kalau dia mau ke rest area karena posisinya sudah beda ya ketika kontraflow ataupun ketika one way. Nah, makanya tadi saya usulkan supaya kita masyarakat pemudik juga menyiapkan betul gitu ya, BBM-nya diisi gitu supaya nanti kalau dia kehabisan BBM itu nggak bingung gitu loh, seperti biasanya kalau kontraflow ataupun one way. Nah, begitu juga nggak perlu lagi masuk rest area kalau lapar ya, kita siapkan betul makanannya di dalam kendaraan. Jadi kita menyiapkan betul diri kita supaya kita tidak mendapatkan kesulitan, begitu Mbak. Baik. Ya. Itu. Oke. Tapi sosialisasi memang harus dimulai disampaikan dari sekarang.
Ya, oke, baik Ya. kalau begitu. Terima kasih Pak Slamet dan juga Bang Tigor. Terima kasih sudah. Bisa saya sampaikan sedikit, Mbak? Baik, sedikit saja Pak. Ya, jadi untuk pengetahuan para pengemudi terhadap pelaksanaan one way, kita di jalur normal itu kita yang kiri itu adalah kita lajur kiri itu untuk yang kendaraan lambat, yang kanan itu adalah dipakai untuk penggunaan kendaraan untuk menyalip atau mendahului. Nah, pada saat pelaksanaan one way itu di lajur kanan terbalik. Jadi yang lajur kanan itu untuk kendaraan lambat, lajur kiri untuk mendahului. Karena apa? Karena rest area yang di jalur one way itu sudah kita persiapkan terbalik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ada kekurangan rest area. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke. Lebih hati-hati lagi. Terima kasih, Terima Pak Tigor, kasih. Mbak Silvia. Ya, Ya, Dirgakum makasih. Korlantas Polri Brigjen Pol Slamet Santoso dan juga analis kebijakan transportasi Bang Azaz Tigor Nainggolan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.